Halo teman-teman semuanya. Iya, elah. Kali ini kita membawa bintang tamu nih. Aduh, ini orang yang spesial banget buat saya nih. Udah perkenalkan diri siapa namanya, Mas? Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Jangkung. Nggak apa-apa lah ya, bisa dipanggil Bang Jack aja di sini nanti. Iya. Oke, di sini pembahasannya sangat menarik ya guys. Tentunya jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis. Waduh, mantap sekali. Yang penting apa? Hoba. Intinya apa? Semangat. Hoba. Oke, Mas Jack ini ya. Iya. Kalau kau boleh nanya masalah jodoh, satu kata untuk jodoh apa sih? Satu kata ya, Tentang kata jodoh. tentang jodoh, titipan sebenarnya. Titipan. Oh. Iya. Alasannya di balik kata titipan itu menurut Mas Jack? Oke, kalau jodoh tuh sebenarnya titipan dari Yang Maha Kuasa yang dibuat kita ya, yang buat kita jaga untuk selama-lamanya. Selain titipan dari Tuhan, titipan dari orang tua yang udah merawat ya dari kecil sampai gede, yang nantinya gedenya kita persunting kayak gitu sih. Menurut Mas Iki sendiri? Jodoh itu tepat kalau menurut Oh, saya. tepat. Ya. Kenapa itu bisa? Karena waktu yang tepat, orang yang tepat, di momen yang tepat. Ah, Iya, iya. Nah, boleh, terus boleh. kalau menurut Mas Cik ini jodoh yang pas itu kira-kira target di umur berapa sih kalau untuk seorang pria seperti kita ini? Oke, kalau sebenarnya target nikah itu bukan kita bicara tentang banyaknya umur ya, tapi tentang kesiapan. Bagaimana yang pertama mental tuh perlu. Karena Perlu, apa? ya. Kebanyakan ya Mas Iki di era sekarang ini kebanyakan itu adalah perselingkuhan. Waduh. Aduh, ada yang kemarin kan yang lagi Ada. dibahas. Ntar kita kedektan ya. Nah, yang pertama mental, yang kedua kesiapan dari segi materi. Ya, sebenarnya bukan materi yang segimana enggak. Yang penting bagaimana dari kedua mempelai itu persiapannya sudah matang gitu untuk materi. Yang pertama untuk persiapan nikah dan nanti pas nikah. Jangan sampai jangan sampai kita mempersiapkan nikah itu gede-gedean acaranya, tapi nantinya habis itu makannya makan biasa, hidupnya susah, ngechat teman, ada duit nggak buat dipinjam. Jadi di balik itu semua itu emang mental itu salah satu yang paling penting ya. Iya. Karena Jadi kan mau di umur berapapun ya, mau di umur berapapun kalau kita udah siap mental, siap dari lahir batin buat ngidupin keluarga, buat tanggung jawab, ya mau kapan lagi gitu. ini kan pembahasan jodoh ini kan luas ya, Iya. Mas Jack. Tapi kan mohon maaf ya, saya baca di berita itu kan adalah yang kayak Blitar itu kan, mohon maaf ya, di Blitar itu kan anak usia dini itu malah justru pengen nikah. Nah, tanggapan Mas Jack itu apa sih kalau menurut Mas Jack? Oke, jadi kebanyakan tuh ya menurut aku Mas Iki itu kebanyakan tuh orang berpandangan bahwa kalau udah nikah tuh enak, ya kan? That's it. Udah nikah Ya. tuh enak gitu. I got it. Sebenarnya nikah enak itu oke lah gitu ya, nikah itu enak. Tapi di sisi lain nikah itu bukan kayak cuma sah udah itu enak, makan udah sama suami ini bukan. Tapi hakikatnya nikah itu panjang, ada dari segi agama, dari segi hukum dan lain sebagainya gitu. Kalau kebanyakan ya gitu ya, karena mereka berpandangan sekolah udah pusing, nikah aja lah gitu. Kalau menurut Mas Iki sendiri gimana? Kalau menurut saya sebenarnya bukan di apa, kalau menurut saya itu lebih ke bagaimana kita kan ngomongin masalah pernikahan kayak gitu ya. Itu kan karena nikah itu kan ibadah seumur hidup. Nah, tapi kita bahas topik ke jodohnya dulu nih. Ya, Nah, boleh. karena kan jodoh itu kan rasa ilahi ya. Kita tidak pernah tahu kan akan hal itu. Cuman menurut saya terkadang banyak orang yang mungkin nafsu, ngerti kan, maksudnya nafsu. Nah, jadi kayak tadi ngebet nikah nih cuman ya modalnya cuman cinta. Emang menurut Mas Jack itu worth it enggak kan? Masa nikah cuma modal cinta, aku cinta kamu, kamu cinta aku? Ya kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau untuk masalah jodoh ini, kalau ngomongin dari sisi kita sebagai manusia, sebenarnya orang yang pacaran itu bisa dikatakan mereka tuh ada kemungkinan bakal jodoh gak menurut pendapat dari Mas Jack? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya sendiri tuh nikah itu jangankan pacaran. Kalau menurut saya nikah itu belum tentu jodoh. Kenapa? Kalau jodoh versi saya adalah jodoh itu ketika dia nikah sampai dia meninggal dia bersama. Waduh, hidup semati ya. ya. Hidup semati. Jadi kalau dikatakan lain dengan KDRT, terus nanti selingkuh dan lain sebagainya, nanti pisah ranjang dan lain sebagainya, terus kemudian adalah yang lainnya, itu menurut saya belum jodoh gitu. Karena hakikatnya ketika kita udah nikah,
ketika selingkuh atau apa nanti kita punya istri lagi, siapa tahu jodohnya yang kedua bukan yang pertama itu. Oke. Ini kan kayaknya kalau saya boleh jujur nih bahasa terlalu jauh ya. Kita ngomongin jodoh. tapi emang jujur jodoh dengan anak itu saling berkaitan, benar Iya, nggak? Iya. betul. Nah, tapi kalau ngomongin jodoh ini kita kan nggak pernah tahu jodoh juga ya kan, itu tadi yang saya bilang rahasia ilahi. Tapi kan mau nggak mau kita ini kan namanya manusia kan, kayak kita aduh kapan nih. Nah, kalau dari Mas Jack ini apa yang dilakukan untuk kedepannya persiapan jika memang ditakdirkan untuk bertemu dengan jodohnya kelak nanti? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, Iya. kalau dari aku sendiri tuh gini sih. Kadang akhir-akhir ini secara jujur ya ini ya, Iya jujur kan? di sini tuh Yes please. Come on. kadang di akhir ini tuh aku ngerasa bahwasanya apa sih yang aku cari lagi gitu. Dalam artian kerjaan sudah istilahnya sudah ada, sudah tetap juga dengan gaji juga alhamdulillah cukup. Menurut saya sih cukup untuk buat berdua juga sama istri, itu sudah cukup. Mau nyari apa lagi gitu sebenarnya. Kalau dari saya sih akhir-akhir ini bahas itu, tapi ya insya Allah sih secepatnya misal dapat jodoh, sudah dipertemukan dengan jodoh yang sebenarnya, ya mau apa lagi gitu. Kalau udah sama-sama siap ya ayo. Nah, kalau menurut saya Mas Dik ya, karena kan saya masih usia muda, maksudnya kayak masih yang remaja transisi menuju dewasa lah gitu. Jadi kayak masih remang-remang nih, tapi kalau menurut saya pribadi persiapan tuh yang pasti mapan dulu dong. Kita sebagai pria kan, mohon maaf kita kan emang nanti sebagai tulang punggung keluarga ya, yang menafkahi istri dan keluarga. Tapi kan di situ juga kan kita juga berpikir bahwa terkadang menurut kita ngomongin yang agak luas, agak global nih. Nah, kalau menurut dari Mas Dik ini kan banyak di luar sana kayak negara-negara di luar sana yang nggak kepengen menikah nih. Nah, tanggapan Mas Dik apa? Kan karena ini berhubungan dengan jodoh nih. Apakah mereka dengan tidak menikah mereka menemukan jodoh mereka? Menurut sudut pandang Mas Dik. Oh, berarti kalau tidak menikah belum menemukan jodohnya ya? Ya, kalau menurut ini kita ngomongin bukan versi agama, kita mau versi yang memang kita global nih, ya gitu. Karena kan banyak sekali di berita itu tuh kan yang tidak mau menikah, bahkan yang child free, nggak mau punya anak. Nah, gitu. Gimana? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau menanggapi itu sih saya tidak terlalu gimana-gimana ya. Saya lebih ke ini sih, saya lebih respect kepada orang yang nggak mau menikah daripada orang yang menikah dengan sesama jenis. Bangkit ini luas banget. Maksudnya buat apa gitu loh ya? Ya kan daripada kalau misal nggak mau nikah nggak mau banyak, oke lah itu terserah. Karena misal kayak kita bicara tentang wanita karir ataupun apa yang dia daripada dia nanti takut akan di KDRT, takut apa, takut rumah tangganya bubrah atau lainnya. Kalau saya sih it's okay gitu. Tapi kalau kita ngomongin jodoh, sekarang kita ngomongin versi agama nih. Percaya dengan jodoh itu akan datang pada waktunya? Percaya. Dari agama. Iya. Karena kan, mohon maaf, agama itu kan emang ilahi ya. Jadi kita apa yang diungkapkan itu pasti mutlak gitu. Tapi kan itu tadi, manusia itu terkadang nafsunya itu, Bang. Iya, betul. Itu master. Tapi kalau menurut Mas Dik nih, aku nanya, kira-kira idealnya kalau kita untuk negara kita Indonesia, nikah tuh kapan sih? Karena kan itu ngomongin soal jodoh nih ya, kita luas ya gitu. Kalau ngomongin nikah ya, kalau menurut saya untuk cowok itu di umur di angka 24 sampai 28. Kalau untuk cewek sendiri biasanya di angka 21 sampai 25-an. Kalau menurut Mas Iki sendiri? Saya kalau ngomongin ideal, kita nggak di ideal deh. Emang kalau ibaratnya gini loh, kayak tadi saya bilang kan, momen tepat, orang tepat, di waktu tepat, semuanya tuh siap, berapapun umurnya, saya yakin itu pasti Allah, ibaratnya kan itu skenario Allah ya. Nah itu mungkin Allah di situ menghadiahkan orang itu untuk bertemu dengan jodohnya di usia itu gitu. Dan itu menurut saya sebagai hadiah, walaupun emang Indonesia kan, paham lah namanya, kita kan sebagai manusia kan, gimana sih kalau dengan berita tuh kayak ada orang, wah nikah di usia tua gimana sih, kayak ibaratnya kayak di berita ada kan usia muda nikah sama nenek-nenek, atau mungkin ceweknya nikah sama kakek. Nah itu kan, sebenarnya mereka kan namanya jodoh kan nggak ada yang tahu. Iya betul. Nah cinta itu sendiri kan kita nggak pernah bisa memprediksi ke siapa nih kan gitu. Nah kalau Bang Jack ini, saya boleh nanya jujur dong, target nikah Bang Jack sendiri umur berapa nih ya? Kalau target nikah umur sih nggak ada target nikah umur ya. Mungkin kalau misal at least secepatnya ada ditemukan dengan jodoh, ya nggak masalah gitu ya kan. Nggak ada masalah iya. Jadi kalau dari saya sih yang penting jangan lama-lama juga, yang apa ya sedapat jodohnya lah gitu. Tapi kalau Bang Jack ini kan kayak berpikir kayak jodoh itu kan tadi sesuai yang disebutkan idealnya seperti itu kan, kayak 24, 28, terus dari 21 sampai
cewek. 25-an. Tapi kalau misalnya tanggapan yang tadi saya bilang tentang nikah usia sejak ini tuh dari mental tuh ya. Nah, menurut Mas Jack ini dengan adanya budaya seperti ini buruk gak sih untuk kedepannya untuk bangsa kita nih? Kita ngomongin bangsa dah sesekali dah. Oke, ya. Oke, kalau kita ngomongin bangsa ya, yang pertama dengan budaya baru ini. Oke, kalau kita ngomongin bangsa dengan pernikahan dini itu adalah yang pertama adalah ketidaksiapan mental oleh seorang istrinya itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ketidaksiapan mental untuk anaknya nanti. Orang dianya aja dalam hal ini dia belum siap secara lahir batin, apalagi ketika dia udah punya anak, kita tidak bisa menjamin apakah dia mampu untuk memberikan kekuatan mental untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya seperti itu. I see. Kalau untuk Mas Siki sendiri gimana? Actually saya sih yang pasti ya namanya menurut saya merusak bangsa pasti, karena kan bangsa yang maju itu pasti dimulai dari remajanya dong. Iya, ya, betul. Gitu. Ibaratnya kayak gini deh. Cristiano Ronaldo, Mas Jack ini lebih tahu tahu Cristiano Ronaldo kan? Iya, dia negara mana? Di Portugal. Portugal. Tapi tahu siapa presiden Portugal? Nggak tahu. Nah, itu maksudnya anak bangsa itu justru yang bikin negeri itu jadi maju. Nah, gitu. Tapi emang kalau menurut saya udah pasti buruk, karena bagaimanapun yang tadi dibilang Mas Jack kan mental. Karena usia bocah itu kan kayak cuma sekedar nafsu doang biasanya. Ntar tiba-tiba ibaratnya kayak kalau kita lihat di berita kan, ya mohon maaf ya, berita kayak selingkuh banyak, berita bahkan yang gugurin aborsi itu banyak. Itu bahaya karena itu lagi negara kita kan emang tabu dengan hal itu ya. Jadi kan edukasinya kurang itu tuh. Nah, kedepannya kalau menurut Mas Jack ini mungkin ya kita kan nggak pernah tahu jodoh juga tibanya kapan, atau mungkin jodoh itu bisa jadi besok juga. Nah, tapi dalam artian jodoh ini Mas Jack ini sangat menantikan ke sih sebetulnya, atau justru sekarang lebih mementingkan karir kalau boleh jujur untuk yang usia yang saat ini? Oke, kalau boleh jujur sih saat ini jalan dua-duanya sih. Maksudnya dalam artian karir juga naik, pengen berkembang, tapi juga ketika dari Tuhan, ketika dari Allah SWT telah mengizinkan saya untuk nikah cepat, mau apa lagi gitu ya. Kalau orang banyak bilang itu rezeki itu datang juga setelah nikah, ya kan? Itu juga gitu. Jadi rezeki itu banyak sih. Jadi bisa waktu kita nikah, waktu kita punya anak dan lain sebagainya. Menurut Mas Iki sendiri gimana? Kalau menurut saya untuk usia, bukan ngomongin usia dah, kalau ngomongin general memang karena saya sebagai seorang pria mending karir dulu dah. Ya kayak saya bilang. Cuman kan itu tadi kan kalau menurut soalnya saya dengar dari kata almarhum B.J. Habibie, katanya kalau bagaimana pendapat misalkan karena Najwa Shihab tanya kayak gitu, bagaimana pendapat B.J. Habibie misalnya kalau nikah di saat keadaan kayak gini bla 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 gitu kata dia. Terus ya nikah saja gitu, mungkin itu takdir dari Tuhan juga punya rencana sendiri, nanti berjuang bareng-bareng pas sudah nikah. Nah itu nah karena kan tapi kan itu tadi ya, namanya mindset kan beda-beda setiap orang dong. Ada yang memandang jodoh tuh seperti ini loh, jodoh seperti ini. Karena kalau ngomongin jodoh udah pasti sangat luas gitu. Karena kan kalau saya pribadi kan labelnya orang pacaran itu bukan berarti jodoh. Nah gitu. Tapi kalau menurut Mas Jack nih sekarang saya tanya, jodoh itu apakah benar-benar ada sebenarnya? Kan tadi kan Mas Jack bilang kan belum tentu jodoh, banyak ya kemungkinan. Sebenarnya jodoh itu benar-benar butuh ada atau emang cuma sekedar nama doang nih? Karena kan ada yang nikah pisah, bla-bla pisah, terus kayak KDRT atau mungkin nikah meninggal. Nah, sebenarnya jodoh itu benar-benar ada gak sih? Oke, kalau dari versi aku sendiri ya, kalau aku kan jodoh itu kalau dia nikah sampai dia meninggal masih bersama itu jodoh. Berarti kalau di sini saya ngambilnya berarti jodoh itu ada. Kalau Mas Iki sendiri? Kalau menurut saya ada benar. Karena kan kalau misalnya kita melihat nih ada orang nikah terus tiba-tiba cerai, mungkin dalam bahasa agama di situ sampai di situ jodohnya loh. Jadi ada masanya gitu. Jadi ada masanya, ada masa jodohnya. Lalu kalau misalnya dengan tanggapan tadi yang dibilang oleh Mas Cik, menurut saya itu saya setuju. Kenapa? Karena kalau dia sehidup semati, ibaratnya salah satu meninggal nih, dia bahkan nggak menikah dengan yang lain lagi, berarti itu kesetiaannya juga disitulah disebut sehidup semati. Tapi itu tadi sulit ya. Karena bagaimanapun saya kalau boleh jujur menjadi pendamping hidup itu penting banget. Itu saya akuin. Karena mohon maaf kita tuh pasti suatu nanti butuh yang namanya teman hidup kan, dalam arti teman hidup, jodoh. Nah ini sini disebut jodoh. Nah ada gak pertanyaan dari Mas Jack nih yang masih penasaran seputar jodoh? Saya boleh nanya?
Gini, kalau jodoh ya, menurut Mas Siki sendiri, pacaran yang emang itu jodoh, menurut Mas Siki kayak gimana? Kalau saya pribadi. Jadi kadang kayak kita pacaran ya, kadang kita pacaran, wih ini jodoh kita nih, itu gimana itu? Itu tadi. Terkadang tuh, misal kayak orang lagi tahap bucin nih, mereka itu seakan-akan kayak menggebar, kayak wah berkobar batu, kayak perasaan semuanya tuh kayak menggelora gitu. Nah di situ menurut saya letaknya kayak dia tuh masih terlalu awal gitu, masih terlalu dini untuk mengatakan tuh jodoh. Padahal perjalanan untuk menemukan jodoh tuh nggak semudah yang apa kita kira, benar nggak? Kayak ibaratnya kayak gini deh. Oke, mungkin kita mudah nih mendapatkan cinta, tapi bagaimana dengan mempertahankan cinta? Nah, itu kan, bener kan? Iya. Karena di situ menurut saya letaknya pentingnya kita memahami jodoh itu benar-benar wah gitu. Ibaratnya kalau kita udah menemukan jodoh itu pasti begitu bahagianya gitu. Itu yang saya lihat ketika saya lihat di berita kayak artis nemuin jodoh sesungguhnya itu benar bahagia banget menurut saya. Yang sebenarnya ya gitu. Kalau misalnya emang jodoh ada masanya pisah, itu menurut saya ya rasa ilahi gitu. Tapi kan itu semua kita harus memahami, kalau menurut saya pribadi, bahwa segala sesuatu itu kan juga rasa ilahi. Ngomongin jodoh semua itu kita nggak pernah tahu, tapi saya yakin pasti ada waktunya. Tinggal itu tadi, sabarnya aja yang dikituin lagi. Kalau bisa jauhlah dari maksiat gitu. Itu menurut saya. Iya, karena kalau di sini ya, kalau saya bilang sih bisa dibilang mempertahankanku lebih sulit daripada mendapatkan. Iya. Kenapa? Gini. Kalau kita ngomongin jodoh ya, dari Mas Iki sendiri jujur ya, kalau pernah pacaran kan ya? Enggak. Oh, enggak serius pernah. Kenapa nih? Kalau boleh tahu nih. Sebenarnya bukannya mau ini, cuman emang saya tuh karena lebih sering dengar curhatan orang masalah percintaan. Saya kan juga saya jadi pendengar, jadi kayak tahu nih selak-beluk percintaan usia saya itu gimana gitu. Karena kan kebanyakan di usia saya gitu. Ada di usia saya, ada yang kurang dari usia saya, ada juga yang lebih dari usia saya. Jadi saya tuh menemukan sudut pandang baru, ilmu baru dari orang lain. Justru kayak menurut saya tuh pengalaman terbaik saya itu justru dari pengalaman orang lain. Itu yang bikin saya jadi hati-hati. Misalnya hati-hati dalam arti itu, hati-hati tuh kayak kita tuh lebih waspada loh. Jadi jangan sampai salah langkah gitu. Ibaratnya gimana sih kayak orang percintaan nih. Karena pas udah putus kayak semuanya kayak kok gini banget, kayak buang-buang waktu, habisin duit jajan, bla 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 semacamnya. Apalagi kan orang kalau bucin tuh kan apa yang dibeliin gitu kan. Kadang ya kayak give hadiah gitu, menurut saya udahlah. Tapi menurut saya itu alasan saya pribadi sih. Berarti ini nih, seru nih. Berarti kalau misal tanya target nikah, dalam artian kita nggak tahu ya, maksudnya dapat jodohnya kapan. Target nikah secara umur mau di range berapa sampai berapa? Saya kalau ngomongin target 27 sampai 30 sih. Alasan pribadi saya karena kenapa nggak 25 Ki gitu? Karena 25 itu menurut saya usia yang mana kita tuh bisa menggelorakan, wah kayak ibaratnya kayak masa-masa kita lagi berkembang banget tuh, benar-benar kayak lagi wah banget. Nah di situ menurut saya penentuan di situ justru sebagai masa-masa di mana saya insya Allah bisa berjaya gitu, bisa lagi ibaratnya lagi matang-matangnya lah gitu, ibaratnya lagi banyak duit atau mungkin apa gitu. Nah 27 itu menurut saya sampai 30 itu menurut saya ideal, karena mungkin di situ waktunya momen di mana saya udah ada ibaratnya simpenan nih, ada uang simpenan, saya udah punya ini, udah punya itu, ya udah waktunya saya jadi pendamping gitu untuk bisa menemani hidup saya gitu. Menurut Mas Siki ya, calon istri yang ideal itu jangka umurnya berapa tahun? Menurut Mas Siki sendiri, kalau dari versi Mas Siki? Kalau saya pribadi jujur, saya tuh nggak pernah mikirin umur. Jadi kayak entah lebih tua, entah lebih muda, ya udah kayak dalam hati saya selama emang itu jodoh nggak masalah. Gitu. No problem. Iya, seriously, karena bukan pengalaman sih, tapi emang kadang kayak saya punya teman yang lebih tua, teman yang lebih muda, ya udah kayak kalau emang rasa nyaman ya nyaman. Dalam arti nyaman tuh kayak nyaman teman gitu. Itu pun saya mikir nggak ada di otak saya sampai saat ini kayak umur berapa, nggak ada. Yang penting nama kita jodoh nggak ada pernah tahu. Bahkan kalau ditanya kayak tipe-tipe pun saya nggak bingung mau jawabnya. Ya karena salah satu quotes yang saya pahamin dari diri saya adalah cinta yang benar-benar cinta itu kan kita bingung apa itu cinta gitu. Itu yang benar-benar cinta ya. Bukan karena penampilan, karena uang, bla bla dan semacamnya gitu. Nah, sekarang saya balikin nih. Kalau ke Mas Jack ini tipenya tuh apa sih? Tipe untuk wanita-wanita idaman nih untuk jodoh? Kalau dari aku sih sebenarnya bukan tipe yang mutlak ya sebenarnya. Tapi kalau dari aku sih yang penting yang pertama sih mau berjuang bareng. Dalam artian kalau kita mau nyari yang kayak gimana, kalau toh kita nggak mau berjuang bareng ya buat apa gitu. Istilahnya gini, kalau kita diberi kehidupan, kita ambil aja dari Rasulullah. Masya Allah. Yang umurnya kan kebanyakan kalau agama-agama bilang bahwasanya umur itu orang itu adalah 60 tahun, selebihnya itu adalah
apa ya namanya ya, kelebihan untuk dia. Dia Oh, diberikan kelebihan untuk panjang umur seperti itu. iya. Oke, kalau kita bicara nikah di umur 25 saja ya. 25 dan nantinya dari 25 itu ke 60 ada 35 tahunan gitu. Kalau di situ saja kita nggak bisa mempertahankan hubungan nikah, mau apa lagi gitu. Masalahnya gini, 35 tahun itu nggak hal yang sedikit Mas Iki gitu. Bukan waktu yang sebentar Bukan kan? waktu yang sebentar gitu. Iya.